tetap bersemangat ya, tetap bergembira. Oke, sekarang sebelum kita lanjut pada pelajaran, terlebih dahulu kita melakukan pembiasaan kita sebelum belajar, yaitu berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Dengan di atas meja. Teman-teman kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini mendapat berkah dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada teman yang tidak hadir? Ada. Siapa? Anda tidak. Ada pemberitahuan yang derita? Sakit? Siapa yang tahu? Oh ya, sakit. Kita juga masih isinya. Jadi sekretaris nanti silakan ditulis di absen yang tidak hadir hari ini. Sekarang perbaiki tempat duduknya. Oke, duduknya. Dulu tempat duduknya, posisikan dulu posisi yang baik untuk menerima pelajaran pada pagi hari ini ya. Nah. Sekarang sebelum kita lanjut, kita bangkitkan dulu semangat nasionalisme kita pada pagi hari ini ya. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Tahu lagunya ya? Tahu. Nah, harus tahu lagunya. Ini salah satu lagu nasional. Siapa itu? Habibie. Bapak B.J. Habibie. Kalau orang berkata Dengar. kok bisa begitu? Mencari beta apa itu? Saya mencari sepeda. Kalau anda naik sepeda, anda berhenti atau jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya masuk. Tidak pernah Umur berhenti. 80. Kalau ditanya ambil umur berapa? 90 kurang 10. Tapi
jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya Umurnya 90 tahun dan jiwanya 17 tahun. alasan tadi yang saya bilang. Itu motivasi. Yang penting motivasi itu. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia, produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan akan ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya ikut makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi malas. Tidak ada gunanya pintar tapi malas. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah, dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu berbuat disiplin antara ilmu dan agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang ada. Masalah kenalan dan terasa orang sekitar ikut menikmati itu. Kisah yang diberikan oleh ayah saya, jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitar. Nah, itu ya, sedikit motivasi kalian sebelum kita mulai belajar. Kita ambil contoh dari Bapak B.J. Habibie yang dia sudah mengaku umurnya 90 tahun lebih tapi jiwanya masih 17 tahun. Artinya meskipun dia sudah tua tapi dia masih muda menurutnya ya. Kemudian dia tidak pernah berhenti belajar meskipun sudah tua, tetap bersemangat belajar. Tidak mau berhenti belajar, tidak mau berhenti bekerja karena yang ingin dia capai itu adalah ingin berguna bagi bangsa dan negara. Contoh yang kemarin itu dia menciptakan sebuah pesawat. Orang Indonesia yang bisa menciptakan sebuah pesawat di Jerman. Itu membanggakan untuk Indonesia. Apa penyebabnya seperti itu kira-kira? Apa yang menyebabkan seperti itu? Karena dia tidak pernah berhenti belajar hingga tua, hingga dilahat hingga kita mati, tetap kita belajar. Mulai dari kecil kita belajar sudah, belajar bicara, belajar jalan, belajar makan sendiri, hingga besar kembali menemukan pengetahuan yang baru ya. Jadi kita bisa mengambil motivasi dari seorang Bapak B.J. Habibie yang tidak pernah berhenti belajar untuk Indonesia. Jadi itu ya. Semoga kalian bisa mengambil sifat dari Bapak B.J. Habibie tadi ya, yaitu seorang pekerja keras, disiplin, dan tidak malas itu. Nah ini pelajaran kemarin kita adalah tentang pelaksanaan kewajiban dengan tanggung jawab ya. Kemarin sudah dipelajari betul? Kewajiban-kewajiban kalian di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Nah kali ini kita akan membahas tentang seorang Charles Babbage yang melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau bagi Bapak B.J. Habibie kemarin tadi itu adalah penemu pesawat orang Indonesia ya. Sekarang kita akan membahas tentang Charles Babbage, seorang penemu komputer. Nah, sekarang ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu satu, dengan diskusi siswa mampu menganalisis perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia, yaitu di bidang iptek dan pendidikan dengan mandiri. Kedua, setelah membaca dan diskusi, siswa mampu mempresentasikan perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia, bidang iptek dan pendidikan dengan mandiri. Nah, kita pada pertemuan kelima ya, pembelajaran kelima yaitu muatan IPS, pengaruh komputer dalam bidang pendidikan. Coba silakan dibaca sama-sama dulu
dengan keras ya. Tapi perhatikan tanda titik, tanda bacanya. Ayo silakan 1, 2, 3. Metode ini lantas menjadi dasar dari pengembangan komputer yang kita kenal hingga saat ini. Charles Babbage mengubah dunia dengan komputer. Mesin hitung ini bermanfaat untuk mengurangi kesalahan menghitung. Komputer yang dia temukan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Tahukah kamu bagaimana perkembangan komputer saat ini? Nah, jadi Charles Babbage ini adalah seorang penemu komputer. Nah, kita akan pelajari bagaimana perkembangannya komputer hingga sekarang. Nah, ini ya perkembangan komputer dari masa ke masa. Charles Babbage, alat yang pertama itu seperti yang di sana ya, 500 SM, alat hitung tradisional. Masih menggunakan alat hitung seperti itu. Kemudian 1821 komputer pertama ditemukan seperti itu modelnya. Kemudian lagi 1909 berubah lagi komputernya, komputer listrik sudah. Kemudian pada tahun itu email sudah pertama kali dikirim, sudah berhasil dibuat email. Tahu email? Email itu surat elektronik ya. Itu elektronik, mail itu surat. Jadi orang sudah bisa menemukan, sudah bisa saling mengirim surat melalui komputer, melalui elektronik ya. Kemudian pada tahun 1973 komputer pertama menggunakan keyboard dan mouse. Keyboard yang digunakan untuk mengetik. Mouse-nya itu yang kayak kusip-kusip ya istilahnya, yang kecil-kecil itu. Kemudian 1975 komputer dengan harga terjangkau untuk rumah. Ada lagi namanya komputer rumah. Kalau ini kan ini berpisah ini ya. Kemudian 1993 internet dengan jaringan global diciptakan. Pada tahun itu komputer sudah bisa kita gunakan untuk saling menghubung, yaitu melalui jaringan internet. Kemudian 1994 dimulainya penggunaan internet oleh masyarakat. Sama seperti yang Ibu lakukan sekarang. Komputer yang Ibu gunakan itu ini ya, laptop. Ini komputer yang bisa dibawa kemana-mana ya. Ada komputer yang duduk dengan keyboardnya, dengan mouse-nya. Ini komputer. Ini perkembangan sekarang lah ya. Perkembangan yang sekarang komputer bisa dibawa kemana-mana, yaitu berupa laptop. Nah, laptop itu perubahan dari komputer, bisa dibawa kemana-mana, bisa terhubung oleh jaringan internet. Di laptop kita bisa menggunakan internet, saling menghubung lewat WA, nonton video, mengerjakan tugas-tugas, apalagi mencari referensi di dunia pendidikan ya. Sama sekarang, seperti sekarang, Ibu sudah bisa menggunakan komputer dalam dunia pendidikan ya. Ini sudah digunakan. Yaitu dengan membantu proses pembelajaran di kelas. Ya. Kalau tidak ada komputer, tidak ada seperti ini. Ya. Nah, itu. Jadi ini berkembang, semakin berkembang, apalagi di dunia ilmu pengetahuan teknologi dan di pendidikan. Nah, sekarang ini komputer pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage. Penemuan Babbage tersebut menjadi cikal bakal kemajuan komputer saat ini. Babbage menemukan mesin penghitung yang menjadi salah satu penemuan paling terkenal dalam sejarah perkembangan komputer, yaitu kalkulator otomatis. Penemuan Babbage membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat sehingga ia dijuluki Bapak Komputer. Bapak komputer itu adalah Charles Babbage. Kalau Bapak ilmu pengetahuan teknologi Indonesia itu B.J. Habibie ya, Bapak teknologi. Hingga ia dijuluki sebagai
keluar. Komputer juga membawa pengaruh atau perubahan dalam dunia pendidikan. Ini pengaruhnya komputer dalam pendidikan. Dahulu, ingat ya, dulu pengetahuan hanya dapat diperoleh melalui kegiatan belajar mengajar di kelas dengan sarana terbatas. Dulu anak-anak belajar, ibu guru belajar dulu waktu SD hanya menggunakan kapur tulis, papan tulis, kapur. Ya. Apa sumber belajarnya hanya dari buku dan bapak guru tersebut. Hanya dari buku kita belajar. Penggunaan media belajarnya cuma buku dengan yang ibu guru guru-guru terangkan. Kalau sekarang ini ya, ini dulu ya, siswa hanya memperoleh ilmu pengetahuan dari buku, media massa, radio dan televisi. Namun saat ini sebagian besar sudah memiliki sarana yang modern. Sekolah sudah memiliki sarana yang modern. Salah satunya yaitu komputer. Misalnya adanya laboratorium komputer dengan jaringan internet yang memadai. Adanya komputer di sekolah ini membantu siswa mencari dan memperdalam pengetahuannya melalui komputer. Kalau di sekolahnya kita ini belum ada komputer untuk siswa, yang ada komputer untuk guru saja. Dan mungkin akan beberapa bulan ke depannya server akan terpasang, jaringan internet akan stabil untuk di sini ya, di sekolah. Jadi kita bisa mencari referensi pembelajaran melalui internet. Keberadaan komputer dan internet telah memudahkan dan menunjang pembelajaran di sekolah. Kemajuan teknologi dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, ini artinya dengan adanya komputer, kemarin-kemarin kan kita belajar tidak pakai komputer ya. Saya lihat itu semangatnya kurang, dan setelah kita menggunakan komputer sudah bisa langsung melihat di depan video-video apa semua. Berarti itu sudah kemajuan ya dalam dunia pendidikan. Menurut kalian, apa yang dilakukan oleh Charles Babbage? Apa dampak penemuannya bagi dunia? Yang pertama dulu, apa yang dilakukan oleh Charles Babbage tadi? Apa? Membuat komputer. Membuat komputer atau menemukan komputer. Apa dampak penemuannya bagi dunia? Apa akibatnya? Dampak itu kan efek, akibat. Apa akibatnya itu tadi Charles Babbage yang menemukan komputer bagi dunia? Untuk masyarakat Lebih apa? Lebih mudah untuk mengirim surat, mengakses internet. Nah, itu ya, lebih mudah menghitung, tidak seperti dulu lagi. Sekarang kita bentuk kelompok, kemudian ibu akan membagikan LKPD-nya kalian. Kelompoknya sama seperti kemarin ya, kelompok 1 hingga kelompok 7. Ini ada LKPD. Silakan dibaca-baca dulu LKPD-nya. Nama kelompoknya itu ada di lembar jawabannya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6, 7. Perhatikan, ada 2 jenis tugas yang ada di lembar LKPD-nya. Jawabannya itu di depannya ada teks. Ada teks dengan judul Charles Babbage, sang penemu komputer. Silakan dibaca, kemudian kalian jawab pertanyaannya. Ya, kemudian kalian kerja di diagram yang ada di lembar terakhir. Ya, silakan dikerja. Ini karena ini banyak pertanyaannya, jadi kalian harus bekerja kelompok ya, bekerja sama. Jangan cuma satu orang yang bekerja. Jangan kerja.
jelaskan bagaimana perkembangan komputer. Cari di teksnya. Atau boleh dilepas nanti sektornya. Boleh dulu dilepas sektornya supaya lebih mudah. Dibagi itu LKPD-nya sama temannya. Lepas dulu hektarnya nanti hektar ulang. Kan ada 2 soal, ada 2 tugas. Ada 2 tugas, jadi 2 orang yang kerja lembar pertama, 2 orang kerja yang lembar kedua. Begitu bagus. Simpan di sini, cari jawabannya. Nanti teksnya mulai. Kalau jawaban dari pertanyaan dari LKPD kurang, ini ya kalian lihat juga ini di papan tulis. Kalian juga lihat di papan tulis. Saya nggak tahu ada referensi jawaban dari papan tulis dari layar. Bagus, tulis saja nanti teman kita bisa baca saat presentasi. Manfaat penemuannya apa untuk masyarakat? Pendidikan apa? Oh, kalau ini dampak dalam pendidikan apa? IPTEK itu ilmu pengetahuan teknologi ya. Silakan bekerja dengan teman kelompoknya, jangan ada yang tidak bekerja. Bagaimana ini? Sudah nih?
dalam bidang pendidikan, yaitu dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan yang ada pada pendidikan, yaitu teknologi semakin hidup dan Tepuk tangan untuk kelompok 6. Jangan di-skip ya, kursinya nanti mati lagi ikuti belakang. Coba berbaris, silakan. Kasih temannya yang agak gampang dibaca, jangan susah ya. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil presentasi kami, yaitu pengaruh komputer dalam bidang pendidikan. Tokoh penemu Lord Charles Babbage, sang penemu komputer. Dari saat kami semua yaitu masyarakat dan Indonesia untuk dalam bidang pendidikan itu siswa hanya memperoleh pengetahuan dan buku, media massa, radio, dan televisi. Namun saat ini sebagian besar sekolah sudah memiliki sarana yang modern. Dampak dalam bidang pendidikan. Adanya komputer di sekolah membantu siswa mencari dan Kenapa? Bantu temannya, bantu. pengetahuan mengenai komputer. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 6. Kelompok 1, kelompok 7. Silakan kepada kelompok 7. Beri tepuk tangan untuk kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan dalam materi kami, yaitu materi IPS, pengaruh komputer dalam bidang pendidikan. Tokoh penemu Charles Babbage, sang penemu komputer. Manfaat penemu Babbage tersebut sudah mengembangkan tujuan komputer saat ini. Dampak dalam bidang pendidikan. Adanya komputer di sekolah membantu siswa belajar dalam pengetahuan dan jawab. Dampak dalam pendidikan memang kehidupan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3, kelompok 5. Silakan maju. Beri tepuk tangan untuk kelompok 6. Silakan. Yang lain menyimak ya, tidak usah ketawa atau menertawakan temannya. Silakan. Kami dari kelompok 5 ingin memperkenalkan teman kami, materi pengaruh komputer dalam bidang pendidikan. Tokoh penemu Charles Babbage, sang penemu komputer.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kelompok 5 ya. Kelompok 3 lagi silakan maju. Tentang kelompok 3. Yang lain ibu peringat. Jangan enggak usah main. Perhatikan saja temannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ini presentasikan dari Partai Desa dinamakan IPS. Kelompok kedua yaitu sang penulis pusat. Elektronik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 atau kelompok terakhir yang sampai pada pembelajaran hari ini ya. Nah, di antara penampilan tadi dari kelompok 1 hingga kelompok 7, alhamdulillah semuanya sudah tampil dengan baik. Tapi ada di antara beberapa kalian yang jawabannya sedikit meleset dari pertanyaannya. Tapi nanti periksa. Ada itu tadi. Tapi alhamdulillah dari sekian pertanyaan, dari sekian tugas yang diberikan, hampir semua jawabannya benar, ya semua. Tinggal kalau satu kelompok tadi itu ada yang jawabannya tidak sama dengan pertanyaan, tapi cuma di pertanyaan kedua saja. Oke, bertepuk tangan untuk kelompok 6. Semua kelas 6. Kita bagi semangat dulu kelas 6 bisa ya? Bisa? 1, 2, 3 kelas 6. Bisa. Kelas 6. Bisa. Oke, sekarang kita buat kesimpulan pada akhir materi kita pada pagi hari ini. Ayo, yang pertama tadi apa kira-kira yang bisa kalian simpulkan dari materi kita? Apa? Pengaruh komputer dalam bidang pendidikan. Apa sebut tadi pengaruhnya dalam bidang pendidikan? Apa? Bukan, apa pengaruhnya dalam pendidikan? Tadi yang awalnya hanya bersumber dari buku, cuma dari guru, sekarang sudah bisa menambah pengetahuan lagi melalui komputer ya. Perkembangan teknologi di dunia pendidikan sudah semakin meningkat dengan dilengkapinya sekolah-sekolah komputer dan perangkat elektroniknya. Sekarang ibu tanya dulu. Ibu tanya kepada kelompok 3. Kepada kelompok 3. Siapa tadi penemu komputer? Charles? Oke, kepada kelompok 4. Kepada kelompok 4. Apa manfaat komputer dalam dunia pendidikan? Dalam dunia pendidikan. Lebih memudahkan dalam pembelajaran di sekolah. Itu manfaatnya komputer di dalam dunia pendidikannya. Oke, sekarang kita lanjut di refleksi ya. Menurut kalian, kegiatan apa yang paling kalian sukai dalam pembelajaran ini?
Sekarang ada evaluasi. Silakan kalian kerja evaluasi yang ada di layar 1 sampai nomor 5. Silakan kalian tulis di buku tulisannya. Silakan. IPS. Bu, ditulis nih, Bu. Jawab. Tulis baru jawab. Ini ya, evaluasinya. Mau dilihat nanti. Mengerjakan evaluasi, nanti akan Ibu nilai ya evaluasinya, kemudian Ibu akan nilai LKPD-nya. Sekarang, sebelum kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini, kita menyanyi dulu ya. Bisa ya? Bisa. Oke. Semua bergembira. Ini dengan notnya. Notnya dulu. Masih hafal notnya? Sekarang liriknya. Oke, silakan tepuk tangan dulu untuk kelas. Karena pembelajaran kita pada pagi hari ini telah berakhir, kita sudah membuat kesimpulan dan mengerjakan LKPD dan sudah menyanyikan lagu. Pelajaran berikutnya besok, untuk besok yaitu muatan PPKN, melaksanakan tanggung jawab ya, melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, di sini kita berdoa dulu sebelum kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan ketua kelas berdoa, pimpin doa. Silakan. Tangan di atas tegak. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.